Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah karuniakan kepada kita semuanya nikmat-nikmatnya yang sedemikian besar, nikmat-nikmatnya yang sangat agung. Di antara nikmat tersebut alhamdulillah kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal soleh, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan dengan ibadah yang lainnya, yaitu adalah ibadah tholabul ilmi. Kita menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, majelis ta'lim, majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita yang hadir pada majelis yang mulia ini senantiasa mendapatkan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salam serta salawat senantiasa kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentunya kepada seluruh pengikutnya dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam mencintainya serta mengikuti ajaran serta sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan kita semuanya kelak bisa berkesempatan untuk bersama dan berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita kelak bersama dengan Rasulullah masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Kita lanjutkan untuk materi kita. Kita sejenak mengingat hal yang insya Allah kalau kita banyak mengingatnya, maka itu akan menjadikan hati kita itu semakin lembut, yaitu banyak mengingat dengan kematian. Tema kita masih tema yaitu dzikrul maut, mengingat bagaimana pentingnya kita untuk senantiasa mengingat-ingat kematian, ya. Karena ini juga sesuai dengan apa yang telah Rasulullah Muhammad SAW perintahkan kepada kita semuanya, agar memperbanyak untuk dzikrul maut. Aksiru dzikra hadimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat sang penghancur, sang pemutus segala kenikmatan, yakni al-maut, yaitu adalah kematian, ya. Karena dengan banyak ingat mati yang dahulu sudah kita sampaikan, dengan banyak mengingat mati, maka kecondongan kita terhadap dunia itu minimal akan
akan berkurang, alias tidak terlalu kemudian obsesinya itu hanya melulu dunia, ya. Dia akan ada persiapan-persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Dia akan termotivasi untuk banyak beramal soleh. Dia akan kemudian merasa khawatir dan takut kalau jangan-jangan ibadahnya belum diterima. Dia ada perasaan takut kalau kemudian masih banyak berbuat maksiat, kemudian ketika meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillahi min dzalik. Dan inilah yang diharapkan, ya, oleh Rasulullah SAW kepada umatnya agar senantiasa banyak ingat kematian supaya tidak lalai dari kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang kelak di akhirat. Sedangkan dunia ini hanya sementara. Sementaranya pun juga tidak lama, ya. Kehidupan di dunia betul-betul sangatlah singkat, tidak terasa, ya. Tiba-tiba si fulan sudah meninggal, tiba-tiba si fulanah telah meninggal, tiba-tiba si fulan telah meninggal, dan seterusnya, ya. Dan kita ini sebetulnya ya tinggal menunggu giliran, menunggu waktu kita masing-masing, ya. Ajal kita masing-masing. Kita sebetulnya sama-sama sedang berjalan. Seiring dengan berjalannya waktu, seiring itu pula kemudian kita itu berjalan mendekati garis finish kita masing-masing. Cuman masalah garis finishnya kita itu masih panjang atau sudah dekat, wallahu a'lam. Itu yang menjadi rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok harus dirahasiakan? Ya, agar kita senantiasa persiapan. Ya. Karena kalau tidak dirahasiakan, ya, informasi terkait dengan kematian kita itu nanti ya, rata-rata kayak anak-anak mau ujian itu, ya kan, sekolah, anak-anak sekolah baik di pondok pesantren atau yang lain, ya. Itu kalau tidak diinformasikan ada ulangan atau ada ujian, ya kadang-kadang itu malas untuk belajar, malas untuk mempersiapkan materi, menghafal segala macamnya, kadang-kadang malas. Kalau sudah diinformasikan, oh besok ada ujian, pekan depan ada ujian, ya, itu baru kemudian persiapan. Wah, sebelum-sebelumnya nggak persiapan gitu loh, kurang persiapannya. Tapi setelah tahu, oh besok ulangan, maka kemudian persiapan. Yang celakanya lagi sudah dikasih tahu besok mau ulangan, tetap nggak mau belajar, tidak mau persiapan. Ini yang celakanya lagi, ya. Atau barangkali sudah ada tanda-tanda kalau dalam urusannya kematian, ya, sudah dikasih tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, utusannya sudah datang, ya. Di antara apa utusannya itu, ya, ketika rambut kita sudah mulai banyak ubannya, sudah mulai memutih, ini sudah tanda-tanda, ini sudah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mulai tidak sekuat dahulu, wah saya ini beda zaman nom-nom di sini, yes, kuat. Kodaran barang ini semua sehat ya. Saya ini geremisan sithik ya, ya gebres gitu. Ini juga sinyal, tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang ada yang mengambil pelajaran, ada yang tidak mengambil pelajaran. Ada yang kemudian segera persiapan, ya ini sudah, memang ini sudah, apalagi usia sudah masuk kepada kepala, ya 5 ke atas, sudah mau ke 6 ke 7, ini kan sudah saatnya memang betul-betul fokusnya persiapannya untuk kehidupan di akhirat, ya. Karena mengingat hadis Rasulullah SAW terkait dengan umur umatnya Rasulullah itu ya baina sitin wa sab'in lah, rata-ratanya antara 60 sampai 70 tahun. Kalau sudah menjelang ke sana kan mestinya ini ya sudah segera persiapan. Jangan kemudian nanti aja, masih ada sehat, kematian seolah-olah itu masih jauh gitu loh. Enggak segera persiapan gitu loh. Padahal sudah tahu ini sudah menjelang garis finish sebetulnya. Ya, tanda-tandanya sudah mulai banyak bermunculan gitu, ya, kekuatannya sudah mulai berkurang, kemudian badannya dulunya tegap menjadi melemah, menjadi membungkuk dan seterusnya, ya. Ini kan sebetulnya sinyal-sinyal dan tanda-tanda, ya, sudah mulai sakit-sakitan, ya, kaki-kakinya terasa sakit-sakit, ya, asam urat, ya, darah tinggi gitu. Terus kemudian mulai kolesterol, mulai semacam-macam lah, ya. Mulai sakit-sakit seperti itu sudah sinyal-sinyal, mestinya segera persiapan, ya. Apalagi yang kemudian, ya, ada orang yang sampai tidak merasa tadi itu, ya, merasanya saya ini masih muda kok, ya, saya masih kuat,
ya, masih sehat, masih etes, ya. Seolah-olah kalau mati itu mesti harus jalui tua dulu atau mungkin sakit dulu. Padahal kadang-kadang kematian itu tidak didahului oleh tua terlebih dahulu, atau kadang-kadang juga tidak didahului oleh sakit. Sudah banyak pelajaran-pelajaran di sekeliling kita, sekitar kita, bahkan mungkin saudara dekat kita, ya, sudah banyak menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Oleh karena itu, orang yang cerdas menurut Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak ingat kematian dan paling bagus persiapannya untuk menghadapi kematian. Itu orang yang cerdas versi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matematikanya rada kurang sidik ora popo, tapi cerdas secara spiritualnya gitu loh. Spiritualnya cerdas. Ya, dia tahu prioritas yang paling penting itu yang mana. Dunia ya sedelok, ya. Pancen yang mboten gade ilmu dunia ya sengsara, ya mungkin sengsara, tapi sengsoranya sedelok Pak. Tapi nek sengsara teng akhirat, naudzubillahi min dzalik. Tentunya yang kita harapkan ya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kabeh ngoten niku Pak, mesti. Ndongane nggih ngoten niku. Donyane ya bejo, akhirate nggih bejo, ora ngoten. Pada intinya ya monggo majelis kita ini masih kaitannya dengan majelis untuk tazkiyatun nafas, ya, mensucikan hati, mensucikan jiwa, dan tazkiyatun nafas yang terbaik itu adalah dengan mengingat-ingat kematian, ya. Maka tema malam hari ini masih melanjutkan tema kematian. Berang-berang sasiok kematian terus Pak Ustaz. Ya. Biar kita itu terus terngiang-ngiang bahasanya itu ya, kita itu dan persiapan untuk menghadapi kematian. Termasuk yang masih muda-muda, masih awal-awal balik, ya, remaja-remaja, ya. Jangan berpikir kemudian hidup itu mesti sampai tua gitu loh. Belum tentu. Usia muda meninggal banyak, remaja baru balik meninggal banyak gitu. Ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas bersama tentang kengerian kematian, ya. 3 kengerian kematian. Kematian itu kadang disebut dengan musibah, ya, sebagaimana digambarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa asabatkum musibatul maut, fa asabatkum musibatul maut. Lalu kamu ditimpa musibah kematian, ya, musibah kematian di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai musibatul maut. Musibah ini mengandung 3 kengerian. Paling tidak ada 3 kengerian di dalam proses yang namanya kematian, ya. Proses bagaimana atau terpisahnya antara ruh dan jasad, ya. Itu barangkali kalau jenengan yang pernah atau mungkin sering mendampingi orang yang sedang kondisi sakaratul maut, barangkali bisa lebih menghayati itu, bagaimana ya dahsyatnya yang namanya proses sakaratul maut, ya, ngeri, ya. Yaitu yang pertama itu sakaratul maut itu sendiri. Kengerian pertama itu adalah merasakan sakaratul maut, dan setiap orang yang mati pasti merasakan sakaratul maut. Ini persiapan, ya. Yang kedua itu melihat malakul maut. Maka orang yang meninggal dunia condongnya matanya mengikuti, karena dia melihat ketika ruhnya sedang dicabut, dia itu matanya mengikuti ruhnya yang keluar itu. Maka kadang-kadang itu matanya terbelalak, ya, terbuka, ya. Maka ketika jenengan mengetahui kondisi seperti itu, ketika memang sudah ruh sudah berpisah, sudah meninggal dunia, segera ditutupkan matanya, ya, ditutupkan matanya supaya terpejam matanya. Nanti kalau terlalu lama nggak dipejamkan Pak, ya, nanti susah untuk dipejamkan. Jadi mendeleng terus saya malah dimedeni itu, ya, malah takut, ya. Saya nggak ngedusi malah kepeden itu. Ya. Melihat malakul maut, dan yang ketiga adalah takut pada su'ul khotimah, ya. Ngeri, ya. Ancaman neraka bagi orang-orang yang berbuat keji ini betul-betul dia sudah mengalami dalam kondisi itu sudah sangat ketakutan sekali, ya. Dalam proses sakaratul mautnya itu dia sangat ketakutan sekali. Ini bagi orang-orang yang memang
senantiasa berbuat keji, berbuat jahat, berbuat zalim dan segala macamnya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga ya, kita semuanya tidak mengalami yang seperti itu, ya, tidak merasakan istilahnya itu yang melihat kengerian seperti itu, ya. Harapan kita seperti itu, ya. Nah, yang pertama, kengerian yang pertama akan kita bahas yaitu adalah sakaratul maut. Seandainya tidak ada kesengsaraan, ketakutan dan siksaan bagi seorang hamba kecuali hanya sekarat, ya, misalkan nggak ada siksaan, nggak ada ujian yang lain, kecuali cuma satu aja yang dihadapi manusia, sekarat itu, sakaratul maut, sudah patut baginya untuk tidak terlalu larut dalam kesenangan hidup. Seandainya nih, ini perumpamaan, seandainya kita hidup di dunia itu nggak pernah ada sakit, nggak pernah musibah, nggak pernah macam-macam lah ya, nggak ada ujiannya, cuman satu aja ngeri merasakan sakaratul maut, ya, itu sebetulnya sudah menjadikan kita itu mestinya ya tidak larut dalam kesenangan hidup di dunia. Apalagi di dunia ini tidak hanya sekedar merasakan sakaratul maut, kita juga sering merasakan sakit. Kita juga barangkali merasakan musibah-musibah yang lain, gitu. Bukan hanya sakaratul maut. Padahal ketika misalkan hanya satu saja, sakaratul maut itu saja, itu mestinya sudah cukup menjadikan kita itu untuk tidak santai-santai, gitu. Tidak kemudian leha-leha dalam kehidupan dunia, santai-santai, bersenang-senang dalam kehidupan dunia sampai lalai terhadap kehidupan akhirat. Karena ngerinya bagaimana proses sakaratul maut itu sendiri. Karena dengannya kesenangan akan pudar dan ia juga akan menjauhkannya dari kesenangan dan kelalaiannya. Sangat pantas pula baginya untuk selalu merenung dan memperbanyak persiapannya. Ini fungsinya kalau kita itu ya menyadari betapa beratnya, betapa dahsyatnya itu proses namanya sakaratul maut. Itu menjadikan kita itu mestinya sudah ya tidak santai-santai lagi gitu ya. Tidak kemudian bersenang-senang, berleha-leha ya. Karena dengan mengingat sakaratul maut itu akan menjadikan kita itu jauh dari yang namanya kelalaian. Kita akan mempersiapkan bekal terbaik, mempersiapkan diri kita agar kemudian kelak ketika proses sakaratul maut itu tidak terlalu diberatkan. Prosesnya agak diringankan gitu deh. Walaupun semuanya pasti mengalami sakaratul maut. Ya. Tapi ada yang kemudian yang sangat berat sekali, ada juga yang kemudian tidak terlalu berat meskipun juga sakit, ya, tetap sakit proses sakaratul maut. Kecuali kalau orang-orang yang mati syahid, ya, itu ya merasakan sakitnya itu ketika pas proses sakaratul mautnya itu seperti digigit semut gitu ya, alias tidak terlalu sakit ketika pas dicabut ruhnya, ya. Nah itu kalau kok itu kelihatannya kesakitan sekali kena luka, misalkan wah kakinya ya patah, ya misalkan berdarah-darah sampai mengerikan seperti itu. Apa nggak sakit? Tentunya sakit. Ya. Dalam kondisi luka yang waktu belum sakaratul maut ya sakit Pak. Ya namanya kena tembak, kena bom itu ya sakit. Ya. Saudara kita yang ada di Palestina itu merasakan kesakitan itu loh. Mereka sampai mengerang kesakitan seperti itu kalau kita menyaksikan bagaimana Masya Allah sana. Ya. Tapi pas kondisi dia sakaratul mautnya itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu meninggal, matinya mati syahid. Terlebih lagi setiap saat kematian itu selalu mengincarnya. Itu kalau kita itu banyak ingat kematian itu kita kan nggak leha-leha lagi. Kita mau maksiat ngapain juga maksiat. Jangan-jangan nanti pas maksiat malah mati. Ya, naudzubillahi min. Nah, itulah yang menjadikan kalau kita itu banyak ingat kematian, itu akan bisa mencegah kita dari perbuatan maksiat, dari bersantai-santai, ya, dari kemudian leha-leha, tidak segera persiapan. Dan sebaliknya kita akan semakin semangat untuk persiapan bekal kita menghadapi kematian. Karena kita nggak tahu sekali lagi kapan kematian itu akan datang menghampiri kita masing-masing. Kita nggak tahu. Belum tentu yang lebih tua dari kita itu ya meninggal duluan. Bisa jadi yang lebih muda malah mendahului yang lebih tua, juga banyak seperti itu kisahnya gitu. Beberapa santri saya yang sudah sampai sekarang gitu. Saya di pondok pesantren itu ngajar mulai pondok pesantren dari 2005 ya.
Sampai sekarang saya sudah mendengar informasi tentang santri-santri saya yang sudah meninggal dunia mendahului saya, itu sudah lebih dari 10 orang alias sudah belasan orang santri-santri, baik santriwan maupun santriwati yang sudah meninggal duluan. Nah dipikir urusan tua ya duluan saya tuanya gitu. Tapi itulah yang namanya kematian itu tidak mengenal dia harus tua dulu, ya. Tidak mesti harus ngantri sing tua sik mati sik enggak, belum tentu seperti itu. Kadang-kadang yang masih muda ya meninggal dunia. Kadang-kadang yang kuat-kuat sehat-sehat meninggal dunia juga banyak. Olahraga karepe ben sehat badannya itu, Pak. Karepe ben sehat malah meninggal dunia pas olahraga. Ini banyak kisah seperti itu. Termasuk ke sepupu saya sendiri juga. Hobinya nge-gym. Ya, gym itu fitness gitu kan. Itu kan karepe ben sehat, Pak. Ya awake ben kuat, ben body language bagus kuat. Ternyata malah setelah sepulang dari ke fitness, ya, nge-gym, ya, kemudian malah dia meninggal dunia, ya. Tawanya itu sudah pagi subuh, ya, istrinya bukakan pintu, ini kok subuh orang teko, bisa niki malam ya teko lah jam 11 malam sudah datang, ini belum datang, dibuka pintu sudah tergeletak, sudah meninggal dunia. Karpe olahraga itu ben sehat, kadang-kadang malah justru kematian ada di situ. Bukan berarti kemudian wah nek olahraga kok mati, ya enggak seperti itu, Pak. Itu memang takdirnya sudah seperti itu. Maksudnya kita, ya itulah rahasia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, rahasia dari Allah, kita nggak tahu kapan kematian itu menghampiri kita. Banyak kok orang yang hobinya sepedaan, ya. Tetangga depan rumah saya itu ya hobinya kalau pas liburan sepedaan, ngontel, Pak. Meninggal dunia ya pas nyepeda ngontel. Bukan karena kecelakaan, bukan. Gitu. Meninggal dunia ya pas dalam kondisi sepedaan itu. Hobinya mancing, meninggal ya pas mancing juga. Bukan tenggelam, tetangga saya itu bukan tenggelam mancing, bukan. Ya. Tapi ya pas mancing, perjalanan mau pulang, baru mau motornya mau dinaiki, tiba-tiba gelayah kemudian meninggal dunia, nggak tertolong. Ada yang baru main badminton, ya. Setelah main badminton, ya, tiba-tiba lemas dan akhirnya meninggal dunia. Juga banyak kisah-kisah seperti itu. Selagi dengan seperti itu, yang menjadikan kita itu mestinya harus segera persiapannya itu setiap saat. Apalagi sudah kepala 4 ke atas, Pak. Saya itu sudah kepala 4 juga ini, sudah termasuk di dalamnya ini. Ya. Ini betul-betul, ya. Mari sering-sering kita mengingat kematian, karena memang Rasulullah itu yang memerintahkan kita untuk memperbanyak, ya, mengingat kematian. Bahkan dikatakan orang yang cerdas menurut Rasulullah itu orang yang paling banyak ingat mati dan paling bagus persiapannya. Kalau cuma berhenti orang yang paling banyak ingat mati, ya, tapi kalau tidak persiapan ya sama dengan, ya, kayak orang santri dikasih tahu besok mau ujian malah santai-santai nggak belajar, ya gitu itu ya. Ya, berarti nggak tahu skala prioritasnya. Ya. Mestinya kita segera persiapan, ya, mempersiapkan yang terbaik untuk kehidupan kita besok di akhirat. Kematian sebagaimana kata orang bijak adalah kesusahan yang ada di tangan orang lain dan engkau tidak tahu kapan ia menimpamu. Ya. Kita melihat saudara kita meninggal dunia, bahkan kita mungkin menggotong jenazahnya, mungkin kita ikut menguburkannya, atau mungkin merawat jenazahnya mulai dari memandikan atau mungkin mengkafani, ya, dan seterusnya sampai menguburkan. Kita menguburkan saudara-saudara kita, ya. Ya kita sebetulnya nggak tahu kapan itu nanti akan gilirannya datang pada kita. Kapan saatnya kemudian kita juga akan diperlakukan seperti itu. Kita akan dimandikan, akan dikafani, disolati oleh teman-teman kita, kemudian akan digotong ke pemakaman, akan dimasukkan ke liang lahat. Itu kita nggak tahu kapan itu akan menimpa pada kita. Yang jelas giliran itu pasti datang, ya, giliran itu pasti tiba saatnya nantinya, ya. Cuman kita nggak tahu. Oleh karena itu persiapan itu ya mulai sekarang, seterusnya, ya. Jangan ditunda-tunda, jangan suka menunda-nunda besok. Ya, saya masih muda, saya pengen masih santai-santai dulu, saya pengen istilahnya bebas dulu. Ya. Nanti kalau sudah tua, baru kemudian, ya, banyak ibadah. Ya. Jangan sampai seperti itu, karena sekali lagi kematian tidak harus menunggu tua. Meskipun seorang manusia berada di puncak kesenangan dan dalam suatu hiburan sekalipun,
Ya. Pada saat itu pula ia menunggu datangnya seorang tentara untuk memukulnya dengan 5 pukulan hingga mengeruhkan kenikmatannya dan merusak kehidupannya. Maksudnya itu ya datangnya malakul maut, datangnya malaikat mencabut nyawa. Ya. Jadi walaupun itu dalam puncak-puncak kejayaannya, dalam masa-masa keemasan, masa kejayaannya, tidak peduli. Kematian kalau sudah memang saatnya datang menghampirinya, ya pasti akan datang menghampirinya. Walaupun itu dalam puncak, ini kan biar saya menikmati dulu lah, tunggu dulu sesaat, ya. Biar saya menikmati kehidupan dunia saya ini pas mumpung ini di puncak-puncaknya ini, gitu. Puncak kejayaan saya tak nikmati dulu lah. Nggak bisa. Kalau sudah datang saatnya malakul maut untuk bertugas mencabut nyawa, ya pasti akan dilakukan. Walaupun kita dalam kondisi bersenang-senang, kan banyak tuh kita melihat orang sedang joget-joget, ya kan, mati pas lagi joget-joget, ya kan, lagi senang-senang gitu Pak, ya kan, ibaratnya dia sedang senang-senang menikmati hidupnya gitu kan, joget-joget, tiba-tiba malah mati gitu loh, ya, mati pas joget gitu, Insya Allah. Pas lagi pesta pora bersama teman-temannya, tiba-tiba ya meninggal dunia, runtuh bangunannya, kemudian meninggal semua di situ, ya kan. Sedang lagi asik-asiknya berpesta pora maksiat, ya tiba-tiba kemudian datang musibah, datang tiba-tiba, meninggal dunia dalam kondisi seperti itu. Banyak kisah-kisah yang seperti itu, sangat banyak. Orang dalam kondisi puncak-puncaknya kemudian meninggal dunia, itu sangat banyak sekali. Dalam setiap hembusan nafasnya, anak manusia selalu menunggu datangnya malaikat maut yang akan mencabut nyawanya. Ya, ini harus kita sadari bahwasanya betul-betul memang kita itu setiap saat ya sebetulnya ya sedang berjalan menuju garis finish kita masing-masing. Sekarat menjelang kematian seperti yang dikatakan ya, lebih sakit daripada disabet dengan pedang. Masya Allah. Nanti disabet pedang Pak, perlu tahu. Kalau gitu ya enggak Pak? Ya pengen ya, ya pengen. Naudzubillah min dzalik. Sakitnya seperti disabet dengan pedang. Ya. Sabet ya, Masya Allah ya, sabet dengan pedang di kulit kita kepiris peso sir ngono wis, aduh gitu. Udah merasakan sakit ini pulang kepiris peso. Ya. Bagaimana dengan diiris pedang gitu kan? Yang lukanya lebih lebar, lebih panjang gitu. Ya, sekedar peso sir ngono wis. Waduh, sakit itu. Merasakan sakitnya. Apalagi sampai kemudian disabet pedang, lukanya menganga lebar, panjang gitu. Sakit seperti disabet dengan pedang, digergaji dengan gergaji. Masya Allah, gergaji dengan gergaji rasanya piye? Rasa bayangke Pak, selorone, loro pol ya. Kalau umat-umat terdahulu pernah memang ada hukumannya begitu Pak. Sebagaimana di dalam sebuah hadis itu ketika sahabat-sahabat termasuk Khobab bin Al-Ard itu yang meriwayatkan hadis itu, ya, kemudian mengeluhkan urusan mereka yang mereka disiksa sedemikian rupa oleh orang-orang musyrikin Quraisy waktu awal-awal dakwah jahriyah itu di Mekah. Ya. Itu kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang umat-umat terdahulu. Ada di antara mereka itu ada orang yang beriman kemudian digalikan sebuah lubang, ya, dimasukkan ke dalam situ tinggal kelihatan kepalanya. Setelah itu didatangkan minsyar, yaitu apa? Gergaji. Kemudian digorok kepala itu sampai terbelah menjadi dua. Ya. Bayangkan itu gergaji zaman dahulu loh Pak. Jangan bayangkan gergaji sekarang. Gergaji sekarang gergaji mesin, reret dan rampung gitu ya. Kalau gergaji zaman dahulu saya masih kecil itu masih ingat. Ketika gergaji dan saya kan mesin ya. Dulu kan modelnya kan gosek kayu pakai itu manual, satu di atas satu di bawah, srok gitu. Nah, itu bayangan kepala itu digergaji seperti itu, rasanya seperti itu, Masya Allah. Ya. Tapi yang demikian itu tidak menjadikan mereka itu keluar dari keimanannya kan gitu. Ya, maka itu pengen memberikan gambaran, Rasul pengen memberikan gambaran umat terdahulu itu, umat orang-orang yang beriman zaman dahulu itu juga sama mengalami siksaan yang bahkan lebih parah daripada kalian. Gitu loh. Maka ya bersabar, maksudnya gitu, bersabarlah.
Ya, suatu saat nanti Islam ini akan berjaya. Sampai dalam hadis itu disebutkan nanti orang-orang akan berjalan mulai dari Son'a ke Hadrul Maut, itu dia tidak akan merasa takut lagi. Pada waktu itu dari Son'a ke Hadrul Maut itu daerah-daerah yang rawan itu, Pak. Ya. Kalau mau perjalanan ke sana itu harus banyak pengawal dan segala macamnya. Kalau enggak rawan dirampok. Ya, sehingga berjalan sendirian khawatir itu. Ya, akan ketakutan kalau mau melewati jalur-jalur itu ketika sebelum Islam datang. Ya. Ketika Islam nanti akan mendapatkan kemenangan, alias menceritakan, memberikan gambaran bahwasanya Islam itu nanti akan berjaya gitu. Ya. Makanya sabar sih gitu loh. Orang dahulu itu juga dapatkan ujian sama ujiannya. Bahkan mereka lebih berat ujiannya. Ya. Ashabul Ukhdud, mereka kemudian orang-orang yang beriman, ya, kemudian diceburkan ke dalam parit yang isinya api yang menyala-nyala. Para pemuda Kahfi, mereka harus menyelamatkan iman, lari dari penguasa zalim pada waktu itu, dari siksaan, ya, lari ke dalam goa sampai kemudian tidur selama 309 tahun, ya. 309 tahun. Kok sih Pak Ustadz? Ya itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau Allah itu sudah mengenai sesuatu, ya tinggal bilang kun, terjadilah, fayakun, maka pasti terjadi. Gak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menciptakan sesuatu yang tadinya nggak ada jadi ada saja, gampang bagi Allah. Apalagi cuman sekedar membuat orang tidur selama 309 tahun tanpa makan dan minum. Apa nggak kelaparan itu? Ya bangun tidurnya lapar. Ya. Makanya dia kemudian mereka mengutus salah seorang di antara mereka untuk beli makanan nang pasar. Loh, duitnya ra kanggo sana. Duitnya sini zamannya Diktianus kok tinggal tuku saiki wis ora payu kan. Ya, 309 tahun yang lalu, ya. Dan masih banyak kisah-kisah seperti itu, ya. Ya. Kisah-kisah orang-orang yang mendapatkan ujian-ujian keimanan mereka, tapi itu tidak menjadikan mereka, ya, itu keluar dari keimanan mereka. Tapi kalian sudah tergesa-gesa, tergesa-gesa. Ya. Padahal ya kalau kita melihat siksaannya para sahabat itu yang ngeri-ngeri, Pak. Ya. Ngeri-ngeri, termasuk Khobab bin Al-Arat itu kan dia disiksa oleh orang Quraisy itu dengan besi, ya, besi yang dipanasi kemudian disonyokkan di ubun-ubunnya, di kepalanya itu, ya. Kemudian di seluruh sekujur tubuhnya, di punggungnya ini juga penuh dengan luka-luka bakar itu, ya, dengan sonyokan besi-besi yang dipanaskan itu. Lukanya sangat ngeri sekali. Ya. Maka ya manusiawinya mungkin ya mengadukan kepada Rasulullah itu ya manusiawinya gitu. Tapi ternyata ada umat yang terdahulu itu juga berat juga gitu loh. Nah itu fungsinya apa? Supaya mereka bisa tegar menghadapi ujian, ya. Ya begitulah karakter orang yang beriman itu mendapatkan ujian seperti itu. Maka sabarlah, ya. Bersabar karena pasti Allah itu akan memenangkan agama ini. Ternyata betul, ya. Islam sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, baik dari belahan timur maupun belahan barat, itu sudah, ya, pernah itu dijangkau oleh kaum muslimin, ya. Sakitnya sakarat seperti dipotong dengan gunting, ya. Sakitnya badan karena sabetan pedang terasa karena badan tersebut masih bersatu dengan ruh. Terasa sakitnya seperti itu. Lantas bagaimana jika yang ditebas secara langsung adalah roh itu sendiri, sedangkan bercampur dengan badan saja ya sakitnya kayak gitu, apalagi rohnya itu sendiri yang merasakan bagaimana seperti disabet dengan pedang, maka sakitnya ya Masya Allah luar biasa. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana sakitnya. Selain itu orang yang dipukul dengan pedang bisa minta tolong dan berteriak karena masih ada kekuatan pada hati dan lesannya, masih bisa berteriak. Paling tidak dengan teriakan itu agak mengurangi sedikit rasa sakitnya, gitu. Dengan teriakan itu kadang-kadang bisa mengurangi sedikit rasa sakitnya, ya. Akan tetapi bagi orang yang hendak meninggal dunia, suara dan teriakannya telah terputus karena rasa sakit yang sangat pedihnya. Sudah sampai nggak bisa berkata-kata, sudah nggak bisa ngomong, ya. Saking beratnya menahan rasa sakit itu sendiri, ya. Kesusahannya pada waktu itu telah mencapai puncak sehingga naik ke hati dan menyebar ke dalam setiap tempat yang ada di dalamnya.
lalu melemah setiap kekuatan dan bagian tubuhnya sehingga tidak menyisakan kekuatan sedikit pun untuk meminta pertolongan. Ya, sudah tidak sanggup lagi untuk minta pertolongan, ya sudah. Dalam sakaratul maut itu sudah tinggal merasakan. Ya, prosesnya mulai dari kaki terasa dingin. Ya, mulai dari kaki sudah mulai naik lagi, naik ya, sampai di kerongkongan ini, kemudian baru dicabut, keluar semuanya. Dan itu proses, melalui proses, insya Allah. Sekiranya yang dicabut itu hanya satu urat saja, rasa sakit yang ditimbulkannya sudah sangat dahsyat sekali. Apabila itu hanya satu urat saja yang merasakan sakitnya, itu sudah dahsyatnya luar biasa, teman. Ya. Urat itu kan yang sangat sakit sekali ketika itu di apa istilahnya, ya dipencet atau di apa, itu sudah sakitnya luar biasa. Apalagi ditarik, dicabut, itu sakitnya luar biasa. Apalagi jika yang dicabut itu roh yang sedang kesakitan itu sendiri. Dicabut itu roh yang sedang kesakitan itu. Bukan hanya dicabut satu uratnya saja, namun seluruh urat yang ada tercerabut semuanya. Maka bagaimana bisa merasakan sakitnya yang luar biasa. Setelah itu setiap anggota badan dari sekian anggota badannya menjadi mati secara perlahan-lahan. Maka itulah yang namanya proses sakaratul maut. Pada mulanya kedua kakinya terasa dingin. Makanya kalau orang yang dalam kondisi sakaratul maut, ya biasanya dipegang kakinya dulu. Kakinya, sudah mulai terasa dingin. Nanti akan naik terus. Kalau dipegang kepalanya mungkin masih hangat kepalanya, tapi kalau sudah dingin kakinya, ya nanti akan menjalar terus. Lalu kemudian naik ke betisnya. Betisnya pun akan terasa dingin. Naik lagi ke pahanya. Dan setiap anggota badan mengalami sekarat dan penderitaan yang memuncak hingga sampai ke tenggorokannya. Masing-masing itu mengalami sekarat. Mulai dari kakinya, kemudian sampai naik ke betis, sampai naik ke paha, terus naik, dan itu semuanya itu mengalami sekaratnya. Merasakan sakit-sakitnya itu. Sampai kemudian masuk ke, naik ke kerongkongan itu, ke tenggorokannya. Pada saat itulah pandangan matanya kepada dunia dan keluarga terputus. Ya, dalam artian itu udah koma di situ. Sudah nggak bisa diajak komunikasi. Ya. Itu seperti itu biasanya sudah mulai koma, sudah nggak bisa diajak komunikasi lagi. Gitu. Kalau sudah sampai di tenggorokan, ya, maka pandangan matanya kepada dunia dan keluarganya terputus dan pintu taubat pada waktu itu sudah ditutup baginya. Kalau sudah nyawa naik ke tenggorokan, itu berarti pintu tobat itu sudah ditutup. Sebagaimana kisahnya siapa? Fir'aun. Ketika tenggelam, ya, nyawa sudah sampai di tenggorokan, baru beriman, baru mengaku kalau begitu saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kenapa nggak dari dulu-dulu gitu? Nah, dulu-dulu iman, ya akhirnya ya nggak jadi kisahnya seperti Firaun hari ini gitu. Untuk pelajaran kita semuanya, ini bagaimana pemimpin yang zalim, bagaimana pemimpin yang merasa sombong, ya, bahkan sombongnya sudah sampai tingkatan sunduh langit ibaratnya, karena dia sangat berani sekali menganggap dirinya sebagai Tuhan, ya. Wa qala ana rabbukumul a'la, dan dia Firaun pun berkata, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, itu sombong sekali, dikatakan Tuhannya itu Allah yang menciptakan kamu sekarang, malah enggak, ya. Menyuruh Perdana Menterinya, wahai Haman, buat bangunan yang tinggi, saya ingin lihat itu Tuhannya Musa itu kayak apa bentuknya. Kan kurang ajar tuh itu. Ibarat sekarang, buat bangunan tinggi, dilihat mana nih Tuhannya Musa dan Harun ini. Ya. Ini saking kurang ajar, ya, Firaun. Tidak bisa mengambil pelajaran, padahal sudah banyak pelajaran diberikan kepadanya oleh Nabi Musa alaihissalam, ya. Tapi ya namanya itulah, Allah sudah menentukan seperti itu, ya, untuk dijadikan pelajaran bagi umat-umat setelahnya, ya. Kesudahan dari orang-orang yang zalim, kesudahan dari orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan menentang Rasulnya. Kesudahannya ya seperti Fir'aun itu, ya. Jadi siapapun itu berlaku untuk siapapun, Pak. Tidak hanya Fir'aun saja, bagi orang-orang yang lain juga yang menentang Allah dan Rasulnya, sudah jelas-jelas datang Rasul kepadanya, dia menentang, maka kesudahannya ya seperti Fir'aun itu, ya.
akan mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dirinya juga diliputi kesedihan dan penyesalan. Sebagaimana kata Mujahid dalam mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, ya. Mereka berbuat sayyiat sehingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, orang-orang yang berbuat zalim, berbuat jahat aja itu, ya, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang, ya. Ajalnya ketika sudah datang, dia sudah melihat malakul maut, ya. Kesedihannya pun akhirnya memuncak dan dia baru nyesel. Kalau gitu aku sekarang bertobat. Apakah diterima tobatnya? Tidak. Itu tidak diterima. Mujahid kemudian beliau melanjutkan. Beliau berkata, yaitu ketika ia benar-benar telah melihat malaikat maut. Ya. Maka Rasulullah SAW, ya, beliau mensitir hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di tenggorokannya. Selama ruhnya belum sampai di tenggorokannya, maka pintu tobat masih terbuka. Tapi kalau sudah sampai di tenggorokan, itu sudah tertutup. Terputus pintu tobatnya, sudah tidak bisa lagi ada kesempatan untuk bertobat. Maka sebelum itu datang kepada kita, ya, taubat itu harus kita lakukan setiap hari, ya, setiap hari. Istighfar itu setiap hari, sebagaimana dulu saya sampaikan, ya, Rasul saja beristighfar tidak kurang dari 100 kali, apalagi kita. Rasul juga bukan, sahabat Nabi juga bukan, tabiin juga bukan, tabiin bukan, ulama juga bukan, bukan siapa-siapa. Belum ada jaminan kita dijamin masuk surga, ya. Belum dijamin dosa-dosa kita diampuni, ya. Kita nggak tahu apakah akhir hayat kita nanti bisa husnul khotimah atau suul khotimah, kita nggak ngerti. Lah kok kemudian kita nggak mau beristighfar, ya. Alangkah, ya, sedihnya, ya, kita kalau seperti itu. Mestinya kita setiap hari, setiap saat. Kalau Nabi saja beristighfarnya tidak kurang dari 100 kali, ya kita minimal sama, syukur bisa lebih banyak. Karena kita lebih layak untuk beristighfar, lebih layak untuk bertobat. Karena kita lebih banyak berbuat dosa dan maksiat dibandingkan dengan Rasulullah. Rasulullah jelas maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Itu aja masih istighfar kok, 100 kali. Nah kita ini belum selamat dari dosa, ya. Kalau tidak istighfar, terus melalui pintu mana kita nanti akan minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ditunggu, ya, roh kita sudah sampai di tenggorokan baru sekarang saya tobat. Sudah terlambat seperti itu, ya. Kondisi itu sebenarnya terlambat. Bagaimana sakitnya kematian atau wafatnya Rasulullah SAW? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa di hadapan Rasulullah SAW terdapat bejana yang terbuat dari kulit atau kaleng yang berisikan air, ya. Beliau mulai memasukkan tangannya yang diberkahi ke dalamnya dan membasuh wajahnya seraya bersabda, ya, saking mengalami sakit dan demam yang sangat tinggi beliau bersabda, la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Belum menyampaikan sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya, dan rasa sakit sakaratul maut yang dirasakan Rasulullah itu 2 kali lipat daripada yang dirasakan oleh manusia biasa. Demam beliau itu 2 kali lipat daripada demam manusia biasa, ya. Kenapa kok begitu? Karena pahalanya beliau lebih banyak, ya, berkali-kali lipat dibandingkan dengan manusia biasa seperti kita ini. Itu diantara kelebihannya, ya.
Tapi merasakan sakitnya itu beliau itu panasnya itu lebih daripada 2 kali lipat daripada panasnya orang yang seperti kita di biasa ini. Sangat tinggi sekali demamnya. Dan beliau merasakan sakaratul maut yang luar biasa juga ya. Sampai beliau kadang pingsan beberapa kali ya. Karena pedihnya itu, sakitnya, beratnya ya, mengalami sakaratul maut itu. Masya Allah. Lalu beliau sallallahu mengangkat tangannya dan bersabda tentang kekasih yang mahlur, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala, hingga beliau wafat dan tangannya pun akhirnya terkulai. Ibu Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW meninggal pada saat beliau berada di antara bagian atas dada dan jakunku, alias berada di dalam pelukannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dalam kondisi seperti itulah kemudian beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan setelah itu aku tidak membenci pedihnya kematian seorang pun setelah melihat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengetahui betul bagaimana proses sakaratul maut yang dialami oleh Rasulullah SAW yang sangat berat, yang sangat berat ya. Maka kemudian beliau mengatakan seperti itu, tidak akan membenci pedihnya kematian seorang pun setelah melihat kematian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin arsadanisakumullah. Kemudian diantara kepedihan kematian itu yang kedua adalah melihat malakul maut. Melihat malaikat maut ini juga bagian dari apa itu? Kepedihan atau kengerian dari proses yang namanya kematian itu sendiri ya. Jadi melihat malaikat maut itu satu kengerian sendiri bagi orang yang memang berbuat kejahatan ya. Tapi bagi orang yang beriman ya, dia akan ya, melihat malaikat maut ya, tidak sebagaimana melihat malaikat maut yang kemudian mengerikan ya, beda nanti ya. Bencana ini khusus bagi orang-orang yang berbuat maksiat ya. Berbeda nanti halnya orang yang memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan melihat malaikat maut yang mengerikan, tapi dengan wajah yang tidak mengerikan gitu ya. Dan kemudian menariknya nyawanya pun juga tidak sekasar pada orang-orang yang berbuat maksiat gitu ya. Karena orang-orang yang beriman dicegah darinya. Perbuatan mewafatkan terkadang disandarkan kepada Allah ya, terkadang itu disandarkan oleh kepada Allah SWT. Di antara dalam surat Az-Zumar ayat 42 disebutkan Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah itu memegang jiwa orang ketika matinya ya. Ini kan di sini disandarkan kepada Allah ya. Akan tapi terkadang ia disandarkan kepada malaikat maut karena dialah yang melakukannya secara langsung ya. Jadi bukan Allah sendiri yang secara langsung, tapi utusan lewat malaikat yang memang tugasnya adalah mencabut nyawa, yaitu malakul maut atau sering disebut dengan malaikat apa? Israel dia. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Rabbmu lah kamu akan dikembalikan. Jadi di sini ya menyebutkan bahwasanya yang melakukan atau yang diserai untuk perkara mencabut nyawa itu sendiri itu adalah malakul maut, tentunya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang ia disandarkan kepada para pembantunya dari para malaikat ya. Sebagaimana firman-Nya yatawaffathu rusuluna wa hum la yufaritun ya. Ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami ya. Ya, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Ini malakul maut memang tugasnya adalah untuk mencabut nyawa ya. Akan tapi pada hakikatnya yang mewafatkan semuanya tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Akan tapi yang kemudian melaksanakan secara langsung itu adalah utusan Allah berupa para malaikat yang melakukan tugas untuk mencabut nyawa. Al-Kalbi berkata, malaikat maut mencabut nyawa kemudian menyerahkannya kepada malaikat rahmat jika ia seorang mukmin. Nah, ini kalau rohnya itu orang yang mukmin diserahkan kepada malaikat rahmat ya, diperlakukan dengan baik gitu ya. Dan menyerahkannya kepada malaikat azab jika ia seorang kafir
Ya. Akan diserahkan kepada malaikat azab apabila dia adalah orang kafir atau orang-orang yang zalim. Imam Ahmad meriwayatkan dari Al-Barra bin Al-Azib radhiyallahu anhu rahimahullah, ia berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW untuk mengantar jenazah seseorang lelaki kaum Ansor. Lalu kami sampai di kuburan. Ketika jenazah tersebut dimasukkan ke liang lahat, Rasulullah SAW duduk, kami juga duduk di sekitarnya, seakan-akan di atas kepala kami terdapat seekor burung. Di genggaman beliau terdapat sebatang kayu. Beliau menggaris tanah dengannya, kemudian mengangkat kepalanya seraya bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur sebanyak 2 atau sampai 3 kali. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba yang beriman terputus dari dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat yang berwajah putih seperti matahari, saking putihnya. Mereka membawa kafan dan balsam dari surga. Masya Allah, ini nikmat kubur di sini. Mereka duduk dari orang itu sejauh mata memandang. Kemudian malaikat pencabut nyawa datang dan duduk di dekat kepalanya seraya berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Ya. Dan itulah kata-kata yang sungguh kita nantikan, bahwasanya ya, kita diperintahkan, wahai jiwa yang baik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kan kata-kata yang sangat indah bagi orang-orang yang dalam kondisi sakaratul maut mendapatkan kata-kata tersebut dari malaikat. Masya Allah, sangat indah sekali. Maka tak jarang orang yang husnul khatimah, orang mukmin yang baik, ya, maka mereka ketika dicabut ruhnya itu tersenyum, ya, wajahnya berseri-seri. Itulah diantaranya karena mereka mendapatkan kabar gembira dari malaikat, ya, mereka berseri-seri, wajahnya senang. Berbeda dengan orang yang berbuat zalim, jahat segala macamnya, wajahnya ketakutan, terbelalak matanya, ya, kemudian wajahnya mengerikan. Ya. Itu bahayanya kalau banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin asyikumullah, karena waktu sudah masuk waktu adzan Isya, ya, kita segera tunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat kita. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan masih melanjutkan kaitannya dengan bagaimana seorang yang mengalami sakaratul maut itu nanti akan bisa melihat malaikat, ya, terutama orang-orang yang memang tadi orang-orang yang jahat akan melihat wajah malaikat yang sangat mengerikan dan menakutkan, ya, sangat garang, sangat ganas, ya, bahkan memukul-mukul, ya, itu supaya keluar dengan cara yang kasar, ya. Maka orangnya ketakutan. Tapi orang yang mukmin, orang yang baik, enggak, ya, dia diperlakukan dengan baik, diberi kafan yang dari surga, bau kasturi, kemudian malaikat maut duduk di atas kepalanya, ya, kemudian diperintahkan keluarlah, wahai jiwa yang baik, ya. Masuklah nanti ke dalam surga rahmat Allah SWT. Ini kalimat yang sangat menenteramkan jiwa. Maka ini harus kita persiapkan, Pak. Husnul khotimah itu harus kita persiapkan mulai dari sekarang kita hidup. Tidak boleh kita kemudian ketika pas datang baru persiapan, tidak bisa. Persiapannya mulai dari sekarang. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kelak kita semuanya yang hadir di sini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.